Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa ala ashabihi wa ala dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para guru, para alim, para ulama, saudara-saudaraku semuanya, sahabat-sahabat semuanya dimanapun berada, mudah-mudahan Anda semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan sehat walafiat, diberikan rezeki yang berkah, terlimpah curahkan segala rahmat Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara kita yang sedang ditimpa musibah, diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala di berbagai tempat yang saat ini melanda berbagai macam bencana. Mudah-mudahan diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara kata yang diambil oleh Allah, diwafatkan oleh Allah, mudah-mudahan dalam keadaan husnul khotimah, segala amal baiknya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan ini saya ucapkan terima kasih sekali, syukran katsiran, jazakumullah khairan katsira wa ahsanul jaza. Terima kasih atas hadirnya, mudah-mudahan Allah memberikan balasan yang terbaik, pahala yang terbaik, sehingga Anda semuanya diberikan rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita akan membahas sebuah amalan, amalan yang sangat mudah sekali untuk kita amalkan, ijazah amalan sholawat, namanya sholawat khidiriyah. Ijazah amalan sholawat khidiriyah, namanya yaitu khidiriyah, berarti sholawat ini bersumber dari Nabiullah yaitu Khidir, Nabi Khidir alaihissalam, yang bernama yaitu Balian bin Malkan, yaitu nama dari Khidir alaihissalam. Sholawat ini disebut dengan sholawat khidiriyah, sholawat yang singkat, sholawat yang sangat mudah untuk kita amalkan, dan tentunya khasiatnya atau fadilahnya, keutamanya yang sangat luar biasa. Di antaranya akan diberikan kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala, kekayaan dunia dan akhirat. Hartanya akan dicukupi oleh Allah, hartanya akan melimpah. Itu salah satu di antara manfaatnya. Kemudian tentunya segala hajatnya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya kekayaan, tapi apapun yang kita cita-citakan akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cita-cita yang lain, misalnya ingin berniat pergi haji ataupun umrah, ziarah Makkah dan Madinah, insya Allah dengan mengamalkan salawat khidiriyah ini akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan disampaikan ziarah Makkah dan Madinah. Kemudian juga di antara khasiat dari salawat khidiriyah adalah kita akan bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat sakaratul maut. Saat sakaratul maut menjemput, ketika kita nanti wafat, kita akan berjumpa dengan sang kekasih Allah, pemberi rahmat bagi alam semesta, yaitu manusia agung, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya ketika saat sakaratul maut bisa bertemu dengan Rasulullah, apalagi nanti ketika kita di akhirat, di surga akan bersanding dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab karena orang yang paling banyak bersolawat akan dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salat khidiriyah ini redaksinya sangat mudah,
sangat simpel untuk kita amalkan. Ya, redaksinya adalah sallallahu ala Muhammad. Ya, redaksinya adalah sallallahu ala Muhammad. Sallallahu, ya semoga rahmat keberkahan dari Allah ala Muhammad, yaitu tercurah kepada junjungan kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Redaksinya sangat mudah sekali, yaitu sallallahu ala Muhammad, yaitu redaksi dari salawat Hidriyah, salawat yang diajarkan oleh Nabi Khidir alaihissalam kepada yaitu salah satu wali Allah, yaitu pendakwah di Nusantara, yaitu Sunan Ampel atau Raden Rahmatullah. Ya, Sunan Ampel. Kemudian dari Sunan Ampel ini diijazahkan kepada salah satu tokoh ulama besar pendiri Nahdlatul Ulama, yaitu Kiai Haji Raden As'ad Syamsul Arifin. Ya, salah satu di antara tokoh pendiri Nahdlatul Ulama di samping ulama yang lain, yaitu Hadratus Syekh Hashim Asy'ari dan Kiai Haji Wahab Asbullah. Ya, dan masih yang lain, tokoh-tokoh yang lain yang juga banyak kiprahnya, banyak berperan mendirikan Nahdlatul Ulama, termasuk Kiai Haji Bisri Sansuri. Nah, ini Raden As'ad Syamsul Arifin ini ya salah satu ulama besar pencetus lahirnya Nahdlatul Ulama, di mana beliau ini mendapat mandat dari Syekhona Khalil untuk menyampaikan tongkat. Kemudian juga dalam kesempatan yang lain juga suruh membawa tasbih kepada Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari sebagai simbol, sebagai tanda, yaitu akan munculnya atau lahirnya organisasi besar yang penuh rahmat, membawa rahmat bagi seluruh dunia, yaitu Nahdlatul Ulama. Ya, Raden As'ad Syamsul Arifin ini juga selain ulama besar, juga beliau adalah termasuk pahlawan nasional yang diakui di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Ya, kemudian beliau juga pengasuh dari atau muassis pendiri dari pondok pesantren, yaitu Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo, Jawa Timur. Ya. Beliau ini mendapatkan sholawat dari Sunan Ampel atau Raden Rahmatullah Sunan Ampel dari Nabi Khidir alaihi salam. Nah, kemudian dari Kiai Haji As'ad ini, kemudian sholawat ini menyebar diamalkan oleh warga Nahdlatul Ulama. Ya, redaksinya adalah sallallahu ala Muhammad. Lantas bagaimana cara mengamalkannya? Sangat mudah sekali. Salat ini dibaca setelah sholat maktubah, yaitu setelah sholat 5 waktu. Cuma sebelum bersolawat kita hendaknya untuk tawasul terlebih dahulu, yaitu mengirim Al-Fatihah kepada tokoh atau orang-orang yang berperan munculnya sholawat Hidriyah ini. Yang pertama, tawasul Al-Fatihah kepada sang pemberi syafaat, pemberi keselamatan, yaitu tawasul kepada Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian selain kepada Nabi Muhammad, tawasul juga kepada Nabi Khidir alaihissalam. Kemudian yang ketiga, tawasul Al-Fatihah kepada Sunan Ampel atau Raden Rahmatullah. Kemudian yang keempat, tawasul Al-Fatihah kepada Kiai Haji As'ad Syamsul Arifin. Ya, maka kemudian bisa diamalkan setelah tawasul itu, setelah sholat 5 waktu, yaitu dibaca 100 kali belum kita mengubah posisi duduk kita.
Saat at-tahiyat terakhir itulah kita baca setelah salam. Ya, setelah salam dibaca 100 kali sallallahu ala Muhammad, tapi sebelum membaca itu membaca tawasul terlebih dahulu kepada Rasulullah, kemudian kepada Nabi Khidir yang bernama Balyan bin Malkan, kemudian kepada Sunan Ampel atau Raden Rahmatullah, kemudian kepada Ki Haji As'ad Syamsul Arifin. Insya Allah ketika kita rutin kita amalkan setelah sholat maktubah, setelah sholat 5 waktu, sholat fardu, insya Allah akan dijawab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita diberikan kekayaan, harta yang melimpah, dan tentunya keluarga yang berkah, ya, harta yang menambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan harta yang sekedar harta yang banyak tapi hilang berkahnya, tidak yang demikian itu. Kemudian dari tawasul kepada Rasulullah, kepada Nabi Khidir, Balyan bin Malkan, kemudian kepada Sunan Ampel yaitu Raden Rahmatullah, kemudian Al-Fatihah kepada Ki Haji As'ad Syamsul Arifin. Yang mudah-mudahan dengan apa yang kita hajatkan itu, apa yang kita amalkan akan tercapai semua hajatnya, di antaranya diberikan kekayaan, harta yang melimpah, kemudian dimudahkan ziarah Makkahul Mukarramah wa Madinatul Munawwarah, kemudian juga kita akan bertemu dengan Rasulullah Muhammad SAW saat detik-detik kematian kita. Betapa nikmat, betapa kematian yang sangat indah jika kita bisa tersenyum, bisa menatap keindahan dari wajah Rasulullah Muhammad SAW. Oleh sebab itu hendaknya kita untuk semangat dalam melantunkan sholawat, ya. Lidah kita tidak henti-henti untuk membaca sholawat. Mudah-mudahan bermanfaat. Saudara-saudara semuanya yang ingin mengamalkan, ya, saya persilahkan, mudah-mudahan segala hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, mohon maaf atas segala penyampaian jika dirasa sulit dipahami atau banyak sekali kesalahan. Sampai bertemu dalam kesempatan yang lain. Mudah-mudahan Allah memberikan kita umur yang panjang, umur yang berkah, keluarga kita semuanya diberikan keturunan yang thayyibah, ya, dzurriyyatan thayyibah, yang sama-sama semuanya patuh melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.